Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 168 gagal. Begitu dia selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan mengambil kantong plastik di tangan saudara iparnya, dan mengeluarkan cermin perunggu, beberapa koin tembaga dan segenggam dupa darinya. Kemudian dia mengambil cermin perunggu dan berjalan ke pintu toko, memilih sudut, memperbaikinya, dan mengarahkannya ke kaki tembok di seberang jalan. Kemudian dia memutar 3 koin tembaga dan memeriksanya dengan cermat. Ditemukan bahwa semuanya berasal dari periode Qianlong. Ketiga koin tembaga ditempatkan di tenggara, barat laut, dan barat daya masing-masing, dan kemudian dupa persembahan dimasukkan ke dalam mata koin tembaga dan dinyalakan, hanya untuk melihat bahwa dupa persembahan berdiri tegak tanpa kekuatan dari luar. Kakak ipar, luar biasa. Qiu Song tidak bisa membantu tetapi mengacungkan jempol, menyanjung. Selama bertahun-tahun, dia telah mengikuti saudara iparnya, jadi dia sangat yakin padanya. Meskipun dia tahu bahwa ada risiko dalam melawan 3 kejahatan, dia tetap mengikutinya dengan putus asa. Dia percaya bahwa dengan kemampuan saudara iparnya, dia tidak akan pernah ada sedikit perbedaan. Oke, mulailah berpura-pura. Ni Shaoguang melirik dupa persembahan Zheng Wang, dan dia tidak bisa menahan nafas lega, dan memerintahkan para pekerja untuk memasang pintu. Malam ini, cahaya bulan sangat bagus. Tidak perlu menyalakan lampu. Para pekerja memasang 2 tangga tepat di kedua sisi pintu. Kemudian kedua pekerja tersebut masing-masing membawa palang di kedua sisi pintu dan menaiki tangga untuk menaiki secara perlahan. 2 lainnya para pekerja memegang tangga dengan kuat dari kiri ke kanan. Ni Shaoguang menyebutkan tenggorokannya di dalam hatinya, dan melihat ke cakrawala gelap dari waktu ke waktu. Telapak tangannya dipenuhi keringat dingin. Rao adalah bahwa dia telah membuat persiapan yang lengkap, dan dia masih gugup saat ini, berharap untuk segera membuka pintu. Alasan mengapa dia melihat ke cakrawala adalah untuk memperkirakan waktu. Yang disebut ayam serak 3 kali adalah metode kuno penunjuk waktu. Ini ditempatkan pada musim ini, yaitu sekitar jam 5 pagi, ketika langit pada dasarnya cerah. Mereka harus memasang pintu sebelum fajar. Untungnya, para pekerja ini bekerja sangat cepat. Butuh waktu total kurang dari 1 jam, dan pintu pada dasarnya sudah dipasang. Hanya menggergaji dan menghaluskan 2 panjang hasil. Bos Ni, bantu bawakan mesin pemotong genggam. Pekerja di eskalator sedikit tidak bisa membuka tangannya, dan buru-buru berteriak pada Ni Shaoguang. Oke. Ni Shaoguang buru-buru mengiyakan, dan bergegas ke mobil. Ketika dia berlari ke pinggir jalan, dia menginjak batu, kakinya terbentur dan jatuh ke tanah. Aduh! Ni Shaoguang mendesis dan menarik nafas dingin, menggerakkan pergelangan kakinya, nyeri, menoleh dan melihat bahwa ia menginjak batu hitam seukuran kepalan tangan, yang merupakan batu yang harus dilalui Lin Yu pada siang hari. Bajingan kecil ini, aku ingin pergi dan melemparkannya ke pintuku. Jika kamu memiliki pendidikan, bahkan jika kamu tidak menginginkannya, kamu harus membuangnya. Ni Shaoguang bergumam sedikit kesal. Kakak ipar, biarkan aku mengambilnya. Qiu Song buru-buru lari menuruni tangga, mengambil mesin pemotong dari mobil, menyambungkan listriknya, meluruskan tali, menaiki 2 tingkat tangga, mengulurkan tangan dan menyerahkan mesin pemotong itu kepada pekerja di atas. Pekerja itu baru saja mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari seberang jalan. Kalian tidak tidur di malam hari, apa yang kalian lakukan? Bangunkan semuanya. Semua orang menoleh dan menemukan bahwa seorang pengemis compang camping muncul di seberang jalan dan menyeka matanya dengan tangan mengantuk. Ketika Ni Shaoguang melihat pengemis itu, tiba-tiba tubuhnya gemetar, matanya menjadi gelap, dan dia hampir pingsan.
Kyu Song juga kaget saat melihat pengemis itu. Tangannya melunak. Begitu mesin pemotong jatuh, dia menyentuh tombol karena suatu alasan. Mesin pemotong berdengung dan membentur dadanya. Apa? Kyu Song menjerit, darah berceceran di dadanya, dan jatuh ke tanah tanpa suara. Beberapa pekerja juga menggigil dengan pemandangan ini. Salah satu pekerja di tangga gemetar dan tiba-tiba jatuh dengan suara keras, lalu berguling-guling di atas tulang rusuk dan meratap. Kyu Song. Ni Saoguang berseru, tubuhnya gemetar ketakutan, wajahnya pucat, matanya melihat pemandangan ini dengan sangat ngeri. Dia melirik batu hitam di tanah lagi, dan hatinya bergetar. Jika bukan karena batu ini, itu pasti dia. Ketika pengemis itu melihat bahwa dia dalam kesulitan, dia buru-buru berbalik dan berlari ke bawah atap bank di kejauhan, menggulung tempat tidur dan lari. Nasib, nasib. Ni Saoguang melihat ke kejauhan dengan kosong dan bergumam pada dirinya sendiri. Lin Yu bangun sebelum fajar, dan tidak bisa tidur sambil berguling-guling di tempat tidur, memikirkan tentang Do Sansha yang telah saya ceritakan pada Ni Saoguang kemarin. Hatinya tidak bisa menahan untuk tidak menutup telepon. Jingle bell. Pada saat ini, ponselnya berdering tiba-tiba, dan ketika dia melihat itu adalah milik Zhou Chen, dia segera mengangkatnya. Jiarong, tidak apa-apa, sesuatu terjadi pada pamanku. Zhou Chen di ujung telepon panik. Lin Yu berdiri dengan semangat yang tajam, lalu mengenakan pakaiannya dan lari dengan cepat. Setelah dia tiba di toko Ni Saoguang, Kyu Song yang meninggal dan pekerja yang terluka dikirim ke rumah sakit. Dua mobil polisi diparkir di depan toko, kedua polisi sedang mencatat Ni Saoguang dan pekerja lainnya. Karena kejadian ini merupakan kecelakaan, Ni Saoguang pun menjanjikan ganti rugi, sehingga polisi pergi setelah mengajukan pertanyaan. Tuan kecil, selamatkan aku. Selamatkan aku. Ketika Ni Saoguang melihat mata Lin Yu berbinar, dia berjalan cepat ke Lin Yu dan membungkuk hormat kepada Lin Yu, suaranya tercekat. Paman, saya tidak bisa menggunakannya. Lin Yu buru-buru membantunya. Tuan kecil, saya menyesalinya, saya menyesal karena saya canggung dan saya tidak kenal atasan. Air mata Ni Saoguang tiba-tiba jatuh. Zhou Chen sangat terkejut melihat pamannya seperti ini. Apakah pamannya tidak tahu bahwa Do Sansha berisiko? Lin Yu hanya mengingatkannya dan tidak melakukan apa-apa. Mengapa pamannya memperlakukan Lin Yu dengan sangat hormat? Jika bukan karena kamu yang membunuh, aku takut itu aku. Air mata Ni Saoguang mengalir lebih deras. Aku tidak tahu apakah dia harus beruntung atau berduka. Meskipun dia baik-baik saja, kakak ipar telah mengambil nyawanya sendiri. Paman, ada apa? Zhou Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, dan kemudian Ni Saoguang memberitahu Zhou Chen apa yang terjadi tadi malam. Ekspresi Zhou Chen berubah dalam sekejap, dan dia sangat takut. Dia meraih tangan Lin Yu, matanya memerah, dan berkata dengan penuh semangat, Jiarong, terima kasih, terima kasih. Saya menyesali kesalahpahaman Lin Yu kemarin. Zhou Chen, apa yang kita bicarakan? Bukankah kita teman baik? Lin Yu menepuk tangannya. Tuan kecil, Anda bisa menyelamatkan saya. Sekarang dosa telah dikalahkan, nasib masa depan saya mungkin akan anjlok. Saya sendiri tidak peduli tentang itu, saya takut merugikan keluarga saya. Mata Ni Saoguang meneteskan air mata, usus penyesalan semuanya hijau. Lin Yu melihat sekeliling, dan kemudian berkata kepada Zhou Chen, pergi dan belikan aku beberapa biji-bijian seperti beras, millet, beras, gandum, dan sundans, dan kemudian kembali ke Sengtang untuk mengambil beberapa tulang harimau dan biarkan saudara Li membantu menggilingnya. Hei, Zhou Chen setuju dan pergi. Setelah dia kembali, Lin Yu telah membeli 2 tumpukan kertas yang dibakar dari toko kecil, menyalakan 3 tempat di mana Ni Saoguang meletakkan koin tembaga, dan kemudian menaburkan biji-bijian dan tepung tulang harimau ke dalam tumpukan kertas yang terbakar. Kulihat biji-bijian dan tepung tulang harimau masuk ke dalam api,
dan dalam sekejap tidak ada bayangan, dan kertas yang terbakar juga terbakar dengan kecepatan yang sangat cepat, dan pada akhirnya tidak ada abu yang tersisa. Paman, tidak apa-apa. Kejahatan telah hilang. Anda dan keluarga Anda tidak akan melakukan apa-apa di masa depan. Jika Anda ingin terus membuka toko di sini, Anda bisa, tetapi Anda harus mengukir 2 singa batu di pintu. Adapun apakah Anda dapat menghasilkan uang? Itu belum tentu. Lin Yu tersenyum. Saya masih kentut, saya akan menjualnya dengan harga murah. Ni Saoguang mengutuk dan menghela nafas lega. Kemudian dia melihat lurus dan dengan hormat berkata, Tuan kecil, terima kasih banyak kali ini. Yuxuan mengatakan kepada saya sebelumnya bahwa dia ingin memperkenalkan Anda ke asosiasi King Haizui. Saya masih ragu-ragu. Kalau dipikir-pikir, saya terlalu minder. Jika Anda datang, saya, Presiden, harus mengizinkan Anda. Lin Yu tersenyum ringan dan berkata, Paman, saya menghargai kebaikan Anda. Saya tidak tertarik dengan ini untuk saat ini. Saya seorang dokter. Tuan Xiao, kami adalah organisasi formal, dan kami juga dapat menerima subsidi negara. Ni Saoguang buru-buru membujuk. Tidak, terima kasih. Lin Yu dengan sopan menolak. Akhirnya, Ni Saoguang menelepon Shen Yuxuan dan mengundang Lin Yu dan mereka bertiga untuk makan. Ketika dia pergi, dia menyerahkan kartu namanya kepada Lin Yu, sehingga dia dapat menemukan dirinya kapanpun dia perlu. Lin Yu tidak merasa perlu untuk meninggalkan informasi kontak Ni Saoguang, tetapi ketika dia memikirkan antrian panjang untuk menangkap ikan besar, Suan Qingzi dan Han Bing, dia tiba-tiba berubah pikiran. Mungkin Ni Saoguang dapat membantunya suatu hari nanti. Saking sibuknya, dia dengan hati-hati menyimpan kartu nama itu. Sore harinya, Lin Yu kembali ke Hui Sengtang untuk membantu Sun Qianqian berbagi beban kerja. Sore harinya, Sue Qin tiba-tiba meneleponnya dengan nada yang sangat bersemangat, Jiarong, penjualan kami bulan ini telah mencapai titik tertinggi baru. Di malam hari, saya akan mengatur pembangunan tim untuk semua orang, bisakah Anda datang bersama? Baik. Lin Yu setuju dalam satu gerakan. Tim perusahaan telah dibentuk beberapa kali, dan dia tidak pernah berpartisipasi di dalamnya bersama-sama. Kali ini, sangat tidak mungkin untuk tidak berpartisipasi. Diperkirakan semua orang telah lupa bahwa dia memiliki bos seperti itu. Sue Qin mengemudikan mobil sport Porsche-nya untuk menjemput Lin Yu sepulang kerja. Sue Qin hari ini berpakaian sangat indah, dengan kamisol hitam di tubuh bagian atas, dengan tulang selangkah halus dan sentuhan putih dan bengkak lembut. Garis karir yang dalam terlihat samar-samar. Tubuh bagian bawah memiliki rok kulit pendek dengan stoking jaring panjang rendah dan sepasang jari kaki runcing hitam. Sepatu hak tinggi, seksi dan menawan. Bahkan Sun Qianqian tidak bisa menahan untuk tidak menelan, menyodok Lin Yu dengan jari yang ramping, dan berkata, Guru He, jangan membuat kesalahan, jangan kasihan pada Jiang Yan dan Ye Laoshi. Lin Yu tidak bisa berkata-kata. Jangan kasihan Sister Jiang Yan, mengapa Anda masih terlibat dalam Ye Laoshi? Setelah masuk ke dalam mobil, Lin Yu tidak bisa membantu tetapi melirik paha putih dan lembut yang terlihat di antara stoking sutra Sue Qin Lei dan rok pendek. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit panas. Dia terbiasa melihat Sue Qin mengenakan pakaian profesional pada hari kerja. Jenis pakaian kasual dan seksi ini terasa unik, dan saya merasa sedikit tersentuh karenanya. Sue Qin mengontrak lobi hotel bintang 5 dan mengundang seluruh perusahaan untuk makan malam. Selama makan malam, Lin Yu secara simbolis memanggang segelas anggur untuk semua orang. Setelah makan, Sue Qin menyapa semua orang ke bar yang telah dipesan. Karena banyak karyawan memiliki keluarga dan kamar, dan beberapa tidak menyukai acara seperti ini, hanya sepertiga dari mereka yang pergi ke sana pada akhirnya. Namun, sepertiga dari mereka ini juga menempati setengah dari bar. Sue Qin duduk bersama Lin Yu dan beberapa eksekutif Sue Qin duduk di sebelah Lin Yu.
Karena posisi yang ramai, pantat Suekin dekat dengan Lin Yu, dan lengan putihnya menyentuh Lin Yu dari waktu ke waktu. Membuat kulit Lin Yu panas, terutama terkendali. Lin Yu bermain game dengan semua orang untuk sementara waktu, minum anggur sebentar. Jiang Yan mengiriminya pesan, itu adalah beberapa gambar pakaian, dan bertanya kepadanya pakaian mana yang terlihat bagus dan siap untuk dibeli. Lin Yu dengan sabar memberinya dinilai. Suekin, yang telah bermain dengan sangat gembira, tidak bisa menahan rasa sakit ketika melihat adegan ini. Senyum lembut di wajah Lin Yu sepertinya tidak pernah ditunjukkan padanya. Ayo, bersulang. Ketika orang-orang dalam suasana hati yang buruk, mereka minum lebih banyak, tidak terkecuali Suekin. Setelah beberapa saat, dia sedikit mabuk dan bingung. Pada saat ini, seorang pria yang telah memperhatikannya di bar di kejauhan melihat bahwa waktunya akan segera tiba, jadi dia berjalan ke arahnya, menghisap 2 batang rokok dari kotak rokok, 1 pendek dan 1 panjang, dan membungkuk ke Suekin, "Cantik, bisakah Anda menyalakan saya?" Ini adalah kode kata di bar yang berarti menanyakan apakah one night stand mungkin dilakukan. Jika seorang wanita memilih rokok panjang, itu berarti ya. Dan jika dia memilih yang pendek, dia menolak. Pria itu tersenyum percaya diri setelah berbicara. Dia sangat percaya diri dengan penampilannya. Banyak gadis mengatakan dia mirip Wu Yanzu. Selama dia mengambil inisiatif untuk menyerang, hanya sedikit gadis yang bisa menolaknya. Suekin melirik pria itu dan mengerutkan kening. Jika dengan cara biasa, dia hanya akan menolak, tapi dia melirik Lin Yu, yang sedang mengobrol dengan Jiang Yan dengan wajah manis, dan dia tertekan dan menyeringai. Sambil tersenyum, dia menekan kembali rokok di tangan pria itu dengan jari rampingnya dicat dengan cat kuku merah, berkedip dan tersenyum, "Ya, tapi saya harus membiarkan saya melihat keahlian Anda." Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.